Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dina Anggreni Sarsito dari KK Geodesi ITB. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi kuliah deformasi secara daring dengan topik fenomena deformasi yaitu tektonik, di mana akan dibahas penerapan metode geodetik untuk pemantauan fenomena tektonik. Topik pembahasan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah mengenai kuantifikasi pergerakan lempeng tektonik, bagian ketiga adalah sistem referensi acuan, bagian keempat adalah tektonik geodesi, bagian kelima adalah kuantifikasi rigid atau kaku untuk fenomena di bumi yang tidak datar, dan bagian terakhir adalah deformasi pada perbatasan antar lempeng. Pada bagian pertama tentang pendahuluan, akan membahas tugas pokok geodesi dalam 3 pilar utama yaitu geokinematik, penjelasan tentang objek pengamatan di bumi yaitu fenomena tektonik, serta produknya yaitu pergerakan lempeng tektonik. Tugas pokok geodesi diuraikan dalam 3 pilar geodesi dengan objek pengamatan berupa bumi yang bersifat dinamis. Tugas pokok tersebut adalah: pertama, penentuan bentuk dan dimensi bumi yang mencakup pergeseran, kinematik, dan regangan dari permukaan bumi. Tugas pokok yang kedua adalah penentuan rotasi bumi yang mencakup gerakan kutub bumi dan panjang atau durasi dari hari. Dan tugas pokok yang ketiga adalah tentang gaya berat dan geoid yang mencakup gaya berat lokal, geoid, dan medan gaya berat bumi. Di dalam materi ini hanya akan dibahas yang terkait dengan pilar yang pertama yaitu kinematika bumi atau geokinematik, yaitu penerapan metode dan teknologi geodetik untuk menentukan parameter-parameter pergerakan, dalam hal ini pergerakan lempeng tektonik. Kata tektonik berasal dari bahasa Latin yaitu tektonicus dan bahasa Yunani kuno yaitu tektonikos, yang memiliki makna berkaitan dengan pembentukan bangunan, struktur, atau fenomena, yaitu proses yang mengontrol struktur dan sifat kerak bumi serta evolusinya terhadap waktu. Secara khusus, ini menggambarkan proses pembentukan pegunungan, pertumbuhan dan pola yang kuat dari inti tua kerak benua yang dikenal sebagai kraton, dan bagaimana cara lempeng-lempeng yang relatif kaku yang membentuk kulit luar bumi saling berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain, berkaitan dengan struktur permukaan bumi dan bagaimana pembentukan, perubahan, dan pergerakannya oleh gaya dari dalam bumi atau gaya endogen. Gambar kanan atas menunjukkan mosaik lempeng yang bersifat rigid atau kaku yang menyusun kulit terluar dari bumi. Bagian manakah dari bumi yang menjadi objek dari fenomena tektonik ini? Lapisan bumi dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dilihat berdasarkan komposisi atau sifat kimiawi, yaitu kerak sebagai bagian terluar yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya mantel, dan yang paling dalam adalah inti. Kedua, dilihat berdasarkan mekanikal atau sifat fisis, yaitu litosfer, astenosfer, mesosfer, dan kemudian inti luar serta inti dalam. Litosfer yang merupakan lapisan terluar dari bumi terdiri atas kerak atau mantel atas yang memiliki sifat rigid atau kaku, yang selanjutnya terpatah-patahkan atau terpecah-pecahkan menjadi beberapa bagian akibat adanya gaya endogen dari dalam bumi yang disebut sebagai driving force. Bagian yang pecah-pecah ini selanjutnya disebut sebagai lempeng tektonik, atau suatu kajian teori ilmiah yang menggambarkan gerakan skala besar lempeng litosfer bumi sejak proses tektonika dimulai di bumi antara 3,3 sampai 3,5 miliar tahun yang lalu. Driving force sendiri dihasilkan oleh disipasi panas dari mantel yang diperkirakan sebagai sumber utama energi, yang selanjutnya menggerakkan lempeng tektonik melalui arus konveksi atau upwelling berskala besar. Gambar ini adalah sebaran lempeng tektonik di permukaan bumi. Lempeng tektonik adalah potongan-potongan kerak bumi dan mantel paling atas yang bersama-sama disebut sebagai litosfer. Ketebalan lempeng berkisar 100 km, terdiri dari 2 jenis materi utama, yaitu kerak samudra yang juga disebut sebagai sima yang berasal dari silikon dan magnesium, kemudian kerak benua atau sial dari silikon dan aluminium. Komposisi dari kedua jenis kerak ini sangat berbeda, dengan batuan mafic basaltik mendominasi kerak samudra, sedangkan kerak benua didominasi batuan felsic granitik yang berdensitas lebih rendah. Pada bagian kanan terlihat lempeng tektonik mayor
yaitu sebarang lempeng dengan luas lebih dari 2 juta kilometer persegi. Klasifikasi ini sebagian besar adalah kerak benua dan Samudra Pasifik. Yang masuk klasifikasi ini adalah Pasifik, Afrika, Eurasia, North Afrika, Antartik, South America, dan Australia. Sedangkan lempeng tektonik minor, lempeng ini sering tidak diperlihatkan pada peta lempeng utama, karena mayoritas tidak terdiri dari area lahan yang signifikan. Lempeng minor adalah sembarang lempeng dengan luas kurang dari 20 juta kilometer persegi, tetapi lebih besar daripada 1 juta kilometer persegi. Yang masuk klasifikasi ini adalah Nasca, Indian, Arabian, Filipin, Caribbean, Cocos, Scotia, and Yuan de Fuca. Klasifikasi terakhir adalah lempeng tektonik mikro. Lempeng tektonik mikro sering dikelompokkan sebagai lempeng utama yang berdekatan dengan peta lempeng utama. Lempeng mikro adalah sebarang lempeng dengan luas kurang dari 1 juta kilometer persegi. Contoh yang masuk klasifikasi ini adalah Philippine Belt dan Indonesia bagian timur. Interaksi antar lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi interaksi pertama, berupa batas divergen, kotak biru, adalah batas antar lempeng saling menjauh, membentuk punggungan tengah samudra atau lembah rift, dan batas ini sering juga disebut sebagai batas konstruktif. Interaksi kedua adalah batas konvergen, kotak hijau, adalah batas antara lempeng yang bergerak ke arah satu sama lain dan bertabrakan. Batas ini dikenal sebagai batas kompresional atau distraktif. Disebut sebagai zona subduksi apabila lempeng samudra bertemu dengan lempeng kedua dan didorong ke bawahnya. Zona subduksi ditandai oleh parit atau samudra atau palung. Ujung lempeng samudra yang melayang dan membuat tekanan di mantel menyebabkan gunung api terbentuk. Disebut sebagai abduksi jika lempeng benua didorong ke bawah lempeng samudra, dan disebut sebagai sabuk orogenik jika dua lempeng benua bertabrakan, mendorong ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang besar. Interaksi ketiga adalah batas transform, dalam hal ini kotak merah, terjadi jika dua lempeng saling berpapasan sepanjang sesar transform. Interaksi keempat adalah zona batas lempeng, kotak hitam, adalah sabuk lebar di mana batas-batasnya tidak terdefinisi atau terlihat dengan baik, dan efek interaksi lempeng tidak jelas. Interaksi antar lempeng menghasilkan berbagai fenomena di zona tersebut, antara lain memiliki aktivitas kegempaan yang aktif, memiliki terén atau topografi dan atau batimetri yang unik, misalnya pegunungan lipatan dan palung, memiliki deretan gunung api aktif, memiliki umur dasar lautan yang muda, memiliki anomali gaya berat dengan pola ekstrim terhadap sekitarnya. Keseluruhan dari fenomena tersebut digunakan sebagai parameter identifikasi batas antar lempeng yang selanjutnya dipakai untuk menyusun geometri dari lempeng tektonik. Dikarenakan adanya gaya onigen yang menjadi driving force yang menggerakkan lempeng ini, maka lempeng tektonik akan bergerak sesuai dengan pola driving force yang bekerja terhadapnya. Bagaimana kuantifikasi pergerakan lempeng tektonik? Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, kuantifikasi pergerakan tektonik selanjutnya dibahas pada bagian ini dengan menggunakan metode geologi dan geodesi. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat pada skema ini. Metode geologi melakukan pengamatan hasil proses masa lampau, di mana kuantifikasinya dilakukan mayoritas dengan membandingkan usia dari materi dengan jarak perpindahannya terhadap asal pembentukannya. Durasi waktu yang diamati bisa sampai dengan jutaan tahun. Sedangkan metode geodesi melakukan pengamatan fenomena dengan pengukuran secara langsung pergerakan pada masa resen atau masa sekarang. Kuantifikasinya adalah hasil pengukuran layer, dan durasi waktu pengukuran sangat bergantung pada kapan alat dioperasikan. Untuk jeda waktu antar tidak dilakukannya pengamatan geodesi maupun geologi, dapat dilakukan interpolasi, sedangkan untuk prediksi ke masa depan atau rekonstruksi masa lampau dapat dilakukan dengan ekstrapolasi dari kedua metode ini. Kuantifikasi menggunakan metode geologi diperoleh menggunakan informasi anomali magnetis linear pada zona pembakaran samudera sebagai akibat pembalikan kutub magnetis bumi, kemudian menggunakan informasi umur sedimen dasar laut di cekungan samudera, di mana semakin menjauhi pusat zona pembakaran semakin tua umur sedimen. Informasi ini diperoleh dari dating. Kuantifikasi dilakukan dengan mengukur asimut sesar transfer di zona pemekaran
Kemudian kecepatan pemekaran dan azimuth slip vector dari gempa bumi yang diperoleh dari informasi vokal mekanisme yang diperoleh. Dari informasi tersebut, selanjutnya dapat disusun model geologi pergerakan lempeng tektonik. Contohnya yaitu Nouvelle 1A tahun 94 dan Morville pada tahun 2005. Nouvelle 1A menggabungkan data sekitar 277 kecepatan pemekaran, 121 arah transformasi, 724 vektor slip gempa bumi dari seluruh dunia untuk mencari gerakan 12 lempeng mayor dan digunakan untuk mengkuantifikasi gerakan rata-rata lama selama 3 juta tahun. Morville adalah salah satu kecepatan sudut yang menggambarkan gerakan 56 lempeng tektonik. Kuantifikasi lempeng tektonik menggunakan metode geodetik pada dasarnya terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik near field yang digunakan untuk memantau fenomena deformasi tektonik dalam skala lokal atau regional, antara lain menggunakan metode trilaterasi, metode deretan atau pengamatan precise leveling. Teknik kedua yang dilakukan adalah far field menggunakan teknologi satelit. Teknik ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama adalah klasifikasi point positioning menggunakan pengamatan VLBI, SLR, DORIS atau GNSS. Klasifikasi kedua adalah spatial coverage menggunakan teknologi INSAR yang selanjutnya banyak digunakan memantau deformasi di wilayah yang susah diakses. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi ketiga berupa medan gaya berat bumi menggunakan informasi dari data satelit gaya berat. Dalam hal ini digunakan satelit GOSE untuk mencari nilai gradien gaya berat yang menunjukkan kontras densitas dari massa.